Hai semuanya, selamat datang kembali di paparan kita kali ini. Coba deh perhatiin, pernah nggak sih kalian buka media sosial akhir-akhir ini dan ngelihat tren healing bertebaran di mana-mana? Kalian pasti sering lihat orang-orang pamer liburan mahal, staycation di hotel mewah, atau nenteng tas belanjaan isi barang branded. Dan lucunya, semua itu dikasih label demi kesehatan mental atau self-love. Tapi mari kita pikirkan lagi, apakah itu beneran sebuah pemulihan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita saat kita berbelanja buat ngelampiasin emosi. Yuk, kita mulai. Mari kita jujur sama diri sendiri sebentar. Apakah perasaan tenang yang muncul setelah belanja itu berarti kita benar-benar pulih? Atau jangan-jangan cuma pelarian sementara aja? Seringkali kan kita ngerasa dapat pencerahan instan begitu ngegesek kartu kredit atau klik bayar di aplikasi. Ada sensasi lega yang seolah-olah nyapu bersih semua stres di kantor atau masalah pribadi kita. Tapi literatur psikologis justru ngajak kita buat evaluasi lagi nih. Apakah kita beneran lagi nyembuhin akar masalahnya atau kita cuma lagi beli semacam obat bius emosional jangka pendek yang bentar lagi juga bakal habis masa berlakunya. Biar lebih paham soal fenomena ini, kita harus kenalan sama istilah modern yang namanya doom spending dan retail therapy. Walaupun masyarakat atau mungkin influencer favorit kalian nge-labelin ini sebagai self-healing, para ahli klinis ngelihatnya sebagai sesuatu yang beda banget. Ini tuh sebenarnya mekanisme pertahanan psikologis yang namanya avoidance, alias penghindaran. Jadi intinya, alih-alih berani ngadepin emosi negatif, kayak rasa cemas, sakit hati, atau insecure, kita malah pakai transaksi finansial sebagai pintu darurat buat kabur dari perasaan gak nyaman itu. Bagian pertama, lingkaran setan retail terapi. Bagaimana otak kita diperdaya. Semuanya itu berawal dari satu titik. Bayangin kalian lagi ngerasa kesepian, sedih, atau mungkin lagi ngalamin stres kronis. Terus, kalian masuk ke toko atau iseng buka aplikasi e-commerce kesayangan kalian. Nah, disinilah keajaiban palsu itu terjadi. Pas kalian lagi seru milih-milih barang, otak kita melepaskan lonjakan dopamin yang bikin rasa sedih itu seolah menguap gitu aja. Tapi begitu kalian keluar dari toko, atau pas paketnya nyampe di depan pintu rumah, boom, efek dopaminnya anjlok. Realitas kembali menyerang dan perasaan hampa itu balik lagi. Parahnya, seringkali perasaan hampa ini dibarengin sama rasa bersalah karena udah ngabisin uang. Terus apa akibatnya? Kalian bakal ngerasain dorongan buat belanja lagi demi ngerasain kegembiraan singkat yang tadi. Muter terus, dan itulah yang namanya lingkaran setan. Dan yang harus kalian tahu, ini bukan sekedar teori asal tebak. Para peneliti di University of Chicago udah ngelakuin analisis yang bener-bener ekstensif, ngelibatin sekitar 2.500 konsumen. Mereka nggak cuma ngamatin sebulan 2 bulan loh, mereka ngelacak perilaku ini selama 6 tahun berturut-turut. Jadi kita punya data empiris yang luar biasa solid tentang gimana sih kebiasaan konsumtif ini ngaruh ke kesejahteraan mental jangka panjang kita. Hasil studi 6 tahun itu ngasih kesimpulan yang telak banget. Belanja itu sama sekali nggak ngobatin kesedihan. Sifat materialisme ini justru bikin seseorang merasa jauh lebih kesepian. Kok bisa? Ya karena pas seseorang milih buat nyelesain masalahnya dengan cara belanja sendirian, mereka secara otomatis ngurangin interaksi sosial yang bermakna. Mereka lebih milih sibuk sama benda mati ketimbang ngobrol sama keluarga atau sahabat tentang apa yang sebenarnya lagi ngeganggu pikiran mereka. Secara emosional, kebiasaan kayak gini tuh sangat mengisolasi. Bagian 2, dampak psikologis dan brain science. Di balik keranjang belanja. Kalau kebiasaan ini dibiarin terus-menerus, ini bisa berkembang jadi compulsive buying disorder atau CBD. Ini bukan lagi sekedar hobi belanja yang seru-seruan ya, ini udah masuk ke gangguan kontrol impuls, di mana seseorang punya keinginan yang benar-benar susah ditahan buat terus-terusan beli barang, padahal seringnya mereka nggak butuh, dan harganya udah di luar batas kemampuan mereka. Yang bikin kaget dari data literatur, ternyata ada kaitan yang kuat banget sama masa lalu. Peneliti nemuin kalau paparan pengalaman traumatis di masa kecil, pengabaian, atau yang sekarang sering banget kita sebut sebagai inner child yang terluka, itu sangat berkorelasi dengan berkembangnya gangguan belanja kompulsif di masa dewasa kita. Terus gimana secara neurologisnya? Ceritanya gini, saat kita terbiasa pakai konsumsi instan sebagai pelarian, stimulasi dopamin yang berlebihan dan terus-terusan, ini perlahan-lahan bakal ngerusak fungsi prefrontal cortex di otak kita. Bagian otak ini tuh krusial banget loh, karena dia adalah pusat nalar, pusat buat perencanaan jangka panjang, dan yang paling penting, pusat impuls kontrol atau kontrol impuls kita. Jadi bayangin aja, makin sering kalian belanja cuma buat nenangin diri, makin lemah kemampuan otak kalian buat nahan godaan di masa depan. Kita bener-bener lagi ngelatih otak kita buat jadi makin impulsif dan gampang ke distract. Bagian 3, ilusi menyembuhkan inner child. Nostalgia bukanlah pemulihan.
Kita harus tahu kalau ada garis yang tegas banget antara pemulihan yang nyapa dan sekedar pelarian. True healing atau pemulihan sejati yang beneran sehat itu nuntut kita buat memproses, memahami, dan nerima emosi negatif kita secara sadar. Memang proses ini seringkali nggak nyaman. Di sisi lain, pakai belanjaan sebagai obat itu jatuhnya cuma emotional avoidance. Kita cuma lagi nyapu masalah dan nyembunyiinnya di bawah karpet. Dan seperti yang udah banyak diungkap sama psikologi klinis, emosi yang ditekan itu nggak akan pernah benar-benar mati. Mereka cuma sembunyi, numpuk perlahan, dan boom. Pada akhirnya bakal meledak di kemudian hari dalam bentuk kecemasan yang jauh lebih parah atau bahkan depresi. Memang sih beli figurin mahal, action figure, atau barang-barang lucu yang dulu orang tua kita nggak mampu beliin waktu kita kecil, itu sangat wajar dan pastinya ngasih rasa nyaman yang hangat banget di hati. Tapi kita harus sadar juga, konsumerisme itu cenderung cuma menghidupkan nostalgia semata tanpa pernah benar-benar nyembuhin akar dari luka emosionalnya itu sendiri. Sedihnya, sebuah benda fisik tuh nggak punya kemampuan buat nyelesain rasa pengabaian, trauma, atau ketidakadaan kasih sayang yang terjadi di masa lalu. Bagian 4. Solusi pemulihan nyata berbasis bukti. Memutus lingkaran setan. Jadi solusinya gimana dong? Menurut literatur kesehatan mental, ada 4 alternatif nyata dan berbasis bukti yang bisa ngebantu kita ngatasin trauma dan keluar dari jebakan retail terapi ini. Kita punya self-healing mandiri, praktik teknik psikologis, mencari bantuan profesional kalau memang udah butuh banget, dan yang sangat krusial, membangun koneksi sosial. Yuk kita bedah satu-satu biar kalian bisa langsung cobain hari ini juga. Contoh simpelnya di ranah teknik psikologis, ada praktik-praktik luar biasa yang benar-benar gratis, tapi terbukti secara klinis bisa nyentuh emosi kita jauh lebih dalam. Kalian bisa cobain meditasi mindfulness buat ngelatih kesadaran diri, atau sekedar jalan-jalan ngeksplorasi alam bebas yang udah terbukti banget bisa nurunin level stres. Atau coba deh lakuin ini, tulis sebuah surat yang isinya penuh kasih sayang, pengertian, dan dukungan, terus tujuin surat itu buat diri kalian sendiri pas masih kecil. Pendekatan-pendekatan kayak gini yang sebenarnya memaksa kita buat bener-bener meluk inner child kita, bukan sekedar nyogok dia pakai mainan atau barang baru biar dia diam. Tapi perlu diingat juga nih, buat kasus yang dirasa udah cukup berat atau susah dikontrol, cari dukungan profesional itu sangat amat dianjurkan. Studi udah ngebuktiin kalau cognitive behavioral therapy atau yang biasa disingkat CBT itu bener-bener efektif loh. CBT ini ngebantu kita buat merestrukturisasi atau nata ulang pola pikir nggak masuk akal yang selalu ngehubungin harga diri kita sama barang-barang material. Terapi CBT bakal bantu ngebedah apa aja sih pemicu emosional kita, naikin self-esteem atau harga diri dari dalam, dan pelan-pelan nurunin frekuensi perilaku belanja kompulsif secara signifikan. Nggak ada salahnya kok minta bantuan ahlinya kalau kita ngerasa udah beneran mentok dan terjebak. Bagian 5. Hadapi, jangan dibelanjakan. Makna sebenarnya dari self-reward. Sekarang tolong catat baik-baik ya, manjain diri sendiri tuh sama sekali bukan hal yang salah. Asalkan, nah ini ada asalnya. Asalkan itu benar-benar hadiah proporsional atas suatu pencapaian nyata dari target hidup yang emang susah diraih dan pastinya dilakuin tanpa ngelewatin batas kemampuan finansial kalian. Nah itulah yang namanya self-reward yang sehat. Tapi kalau kalian ngasal ngegesek kartu kredit atau pay letter cuma karena lagi ngerasa sumpek lihat berita atau lagi mumet ditekan atasan di kantor, terus bulan depannya malah pusing 7 keliling mikirin tagihannya, itu sih namanya doom spending. Bukannya nyelesain masalah yang udah ada, kalian malah asyik ngebangun tumpukan stres yang baru. Jadi, kesimpulan dari paparan kita kali ini gampang banget diingat. Pemulihan sejati itu mengharuskan kita buat berani ngadepin emosi, bukan malah ngebelanjainnya. Healing yang otentik dan beneran itu nuntut keberanian kita buat duduk bareng rasa sakit hati, ngerasain kecemasan, dan rasa nggak nyaman kita, berusaha memahaminya, dan akhirnya nyari solusi sosial atau psikologis yang nyata. Jadi pertanyaan penutup dari saya buat kalian semua, apakah kalian udah siap buat ngadepin emosi itu secara nyata dan mutusin lingkaran setan ini mulai hari ini? Coba deh pikirin baik-baik pas nanti jari kalian mau ngeklik tombol checkout di keranjang belanja. Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini, sampai ketemu di obrolan seru kita selanjutnya. Hai